Oke, jadi di video kali ini gue lagi mau ngebahas parfum dari Prada, yaitu Prada Luna Rossa Carbon. Menurut gue akan suka dengan yang namanya Dior Sauvage, tapi mungkin agak bosan dengan Dior Sauvage yang mungkin agak mainstream dan terlalu metalik buat kalian, terlalu mungkin agak sharp ya. Gue rasa ini adalah solusi terbaik, alternatif dari Dior Sauvage. Dan menurut gue sebenarnya si Prada Luna Rossa ini, dia itu lebih punya karakteristik yang berbeda, mungkin dengan arah yang sama tapi ada twist, jadi lebih, menurut gue lebih berkelas, lebih punya signature sendiri gitu. Jadi ini yang membedakan si Prada Luna Rossa Carbon dengan si Dior Sauvage. Jadi sekarang langsung kita bahas nih. Jadi parfum Prada Luna Rossa Carbon ini dirilis pada tahun 2017 dengan karakteristiknya yaitu aromatic fougere. Parfumeur di balik Prada Luna Rossa Carbon ini adalah Daniela Andrier, di mana top notes di fragrance ini ada bergamot, pepper, middle notes-nya ada lavender, metallic notes, watery notes, ada coal and salt juga. Terus di base notes-nya ada ambroxan dan patchouli. Nah, berdasarkan hal yang gue baca di Fragrantica di websitenya, hal-hal yang baik dari parfum ini dari berbagai pendapat orang adalah yang pertama, dia smooth, terus dia well blended, terus dia ya nggak seperti ambroxan yang terlalu tajam gitu loh. Nah, tapi parfum ini menurut beberapa orang khususnya di Fragrantica ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, pastinya banyak orang bilang ini tuh mirip banget sama Dior Sauvage, dan gue sendiri sebenarnya sempat ngerasa seperti itu begitu gue pertama kali sniff. Ini bener-bener mirip sama Dior Sauvage gitu, cuma nanti ada bedanya yang gue akan jelasin di akhir. Nah, hal kedua yang mungkin menjadi kekurangan bagi beberapa orang adalah parfum ini mungkin terlalu safe. Dan gue bisa akuin parfum ini memang safe banget. Kalian bisa pakai ini hampir ke setiap saat. Kalian bisa sporty, bisa formal, bisa casual. Pokoknya semuanya masuk gitu. Ini sangat-sangat versatile. Mirip seperti Dior Sauvage yang menurut gue super versatile. Tapi mungkin terlalu safe hingga menurut beberapa orang mungkin agak terlalu kurang unik sih sebenarnya sih. Nah, sekarang kita bahas bentuk dari botolnya. Menurut gue Prada Luna Rossa Carbon ini punya bentuk botol yang bener-bener punya ciri khasnya sendiri. Pertama ada tulisan Prada yang di sini warna merah gini ya. Terus di bawah sini tuh ada karbon. Jadi botolnya itu kayak setengah bening, setengah lagi kayak hard botol gini. Solid banget botolnya. Dan shape-nya ini gue suka banget. Ini benar-benar mantep gitu dipegang. Ini 100 mili ya. Dan dipegang itu mantep gitu. Capnya, bukan cap sih, sprayernya ya. Kalian bisa lihat dia seperti ini. Unik banget sprayernya. Gue awalnya kira ini dia bakal ada kayak semacam pengunci gitu ya, tapi ternyata enggak. Dan gue suka dia ini kayak gede, jadi sekali pencet tuh enak. Pokoknya melihat sprayer seperti ini, mungkin nggak kelihatan ya. Ya pokoknya bagus sih sebenarnya. Kalian bisa lihat juga jus dari si Prada ini udah tinggal segini, karena gue pakai ini bener-bener gue pakai gitu sebagai daily fragrance gue gitu. Kita tes dulu. Sebenarnya gue juga ada tahu wanginya seperti itu, tapi biar kalian lihat aja. Tuh, dia tuh sprayernya smooth banget. Gue nggak bisa terlalu ngeliatin karena ini backgroundnya putih ya, tapi kalau backgroundnya gelap ini akan terlihat sangat bagus sprayernya. Benar menyebar dengan baik dan shoot gitu ada suaranya. Ini suaranya kayak mantep banget gitu. Dan ya bisa dilihat nih seperti ini di kulit. Kita sniff dulu. Jadi begitu dicium pertama kali, ya gue tahu ini benar-benar mirip Dior Sauvage gitu. Benar fresh, ada metallic accord-nya gitu. Enak pokoknya. Gue sih suka ya wangian seperti ini ya. Dia fresh. Mungkin kalau di tahun kayak 2017 kayak gini tuh masih sangat spesial ya, unik banget. Tapi kalau di sekarang mungkin wangi kayak gini tuh wangi-wangi Sauvage itu terlalu biasa gitu ya. Cuman tetap gue bilang DNA Sauvage itu merupakan satu DNA terbaik. Walaupun menurut orang membosankan, tapi ya untuk orang yang cuma sekedar pakai parfum biar wangi dan fresh, simple, enak, ya ini DNA yang bagus gitu. Nah, pertama kali semprot mungkin dia agak lebih bright gitu ya, wangi lebih bright, lebih fresh. Nah, tapi begitu dia udah mulai agak mengering, wangi-wangi floralnya itu mulai keluar gitu. Dan di sini gue rasa wanginya itu keluarnya dari lavender. Itu membedakan antara si Prada Luna Rossa dengan si Dior Sauvage, khususnya yang karbon ini ya maksudnya ya. Itu bedanya tuh. Gue rasa wangi lavender ini bikin dia kesannya kayak lebih dewasa gitu loh, lebih dewasa, lebih mature, agak kayak sentuhan klasik gitu. Tapi tetap modern sih. Jadi kayak klasik, modern. Tapi gue rasa persentasenya lebih besar modernnya gitu. Ini parfum modern sih. Dan ini menurut gue begitu dicium setelah beberapa menit, ini bener-bener smooth banget. Enak untuk dicium. Gak ada kesan kayak mabok atau mungkin tajam di hidung sampai mau bersin tuh gak ada gitu. Salah satu blendingan yang gue suka banget. Dan
Gue rasa lavendernya benar-benar berpengaruh besar di parfum ini gitu. Enak pokoknya parfum ini. Nah kalau setelah mungkin kayak 10 menit, 20 menit, dia mulai berasa kayak lebih aromatik gitu ya daripada freshnya. Mungkin kalau untuk hidung orang yang baru nyium langsung, bukan kalian, maksudnya kalian pakai dan ada orang nyium kalian setelah berapa lama, mungkin kesan freshnya masih ada. Tapi kalau di hidung kita sendiri, berasanya kayak aromatiknya itu lebih kuat gitu. Terutama di paculinya ya, gue rasa sih itu yang bikin dia jadi lebih berasa dewasa. Dan ya ini enak gitu loh. Tapi percayalah, patchouli di parfum ini itu bukan patchouli mungkin kayak di Acqua di Gio Profondo yang mungkin menurut orang kayak agak kesan om-om gitu ya. Tapi di parfum ini enak gitu. Dan gue sendiri sudah menanyakan ke pacar gue ya, dan dia suka sama parfum ini. Tiap kali gue pakai dibilang wanginya enak. Sedangkan gue pernah pakai yang kesannya mirip kayak si Profondo ya, gue pakai kayak Dylan Blue. Terus gue ada cologne dari Profondo juga, dan itu katanya kesannya terlalu berat gitu. Sedangkan di parfum ini patchoulinya enak. Overall ini parfum yang enak gitu. Nah gue beli parfum ini waktu itu tuh di Vietnam, di satu mall terkenal di sana, di Ho Chi Minh City, Saigon. Gue dapet kalau di kursin itu seharga 1,6 mungkin ya. Kalau di Indo gue nggak tahu, mungkin udah hampir 2 juta ya, atau 2 juta mungkin kalau di toko-toko resmi gitu. Waktu itu udah dapet 1,6 karena ya mungkin kurs di sana lebih rendah daripada kita, makanya gue dapet di harga yang bagus. Dan ya gue akhirnya beli parfum ini gitu. Ini gue beli November, sekarang ini udah bulan Juli. Bisa kalian lihat, jadi udah hampir mau setahun lagi, botolnya udah agak baret-baret gini. Tuh. Tapi overall gue enjoy banget sama parfum ini. Mungkin satu parfum yang akan gue rebuy lagi, beli lagi, repurchase, yaitu parfum Prada Lunarossa Carbon ini. Untuk kalian tanya misalnya longevity-nya gimana, gue bilang nih sih longevity-nya nggak terlalu sampai dahsyat banget, enggak. Tapi dibilang cepet hilang juga enggak sih, pokoknya cukup lah gue rasa. Kalau kalian pakai misalnya di pagi hari, gue rasa mungkin cukup sampai mulai sore itu udah skin scent banget. Tapi ya kalian bisa tinggal di spray, ini gampang banget gitu. Pertama kali kalian semprot itu kayak wanginya itu sangat menyebar, dan ya pokoknya menyebar gitu. Mungkin orang sekeliling kalian akan sadar kalian semprot parfum gitu. Sampai 10 menitan gitu ya. Gue pernah pakai parfum ini, dan begitu gue lewat, ya orang-orang menyadar gitu, dan akhirnya ada yang ngomong gitu. Tapi kalau setelah itu mungkin agak jarak-jarak yang dekat gitu ya, misalnya setelah 30 menit, orang-orang yang jarak yang dekat, kalau kalian lewat itu baru kecium lagi gitu. Overall untuk performance gue bilang cukup, bukan yang terbaik, tapi dibilang cupu juga enggak. Ini enak, dan performance-nya gue bilang lumayan bagus. Jadi sekilas itu aja video pembahasan untuk si Prada Lunarossa Carbon ini. Kita bertemu lagi di video pembahasan parfum lainnya nih.